Oke ya. Teman-teman, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 orang ya yang hadir ya. Bisa dengar suara saya ya teman-teman ya. Mbak Ayu dan Mbak Dwi Marianto bisa dengar suara saya. Halo. Waduh. Halo. Assalamualaikum, bisa dengar suara saya ya? Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini saya mau bahas soal UTS ya. Nanti yang sudah hadir sini tolong nanti laporan ke saya berapa salahnya ya. Jadi hari ini kita, oh ya Mbak Ranti, jadi hari ini kita apa? Kita bahas UTS saja di sini hari ini ya. Mungkin nggak usah terlalu malam ya. Jadi semua jawaban tesnya ada di dalam buku ya. Ini kok nempel-nempel di tulisannya. Ya sudah, masalah. Sudah 4 yang hadir. Jadi tolong disiapkan nanti UTS-nya, ntar saya buka buku. Nggak cukup. Sana. Sambil teman-teman buka buku ya, di bukunya sambil dilihat. Oke, bisa saya mulai ya. Baru 4 yang hadir, nggak apa-apa lah.
kita mulai saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar belajar kita lancar dan bisa menerima semua ya. Doa dipersilakan. Amin amin ya Allah, amin. Doa selesai. Hari ini kita membahas soal UTS ya. Hari ini kita membahas soal UTS saja. Nanti teman-teman buka soal UTS-nya ya, dibuka jawaban UTS-nya dibuka ya. Ya, selamat malam Mbak Santi. Seperti biasa Mbak Santi ya, minta tolong diabsenkan ya. Jadi seperti biasa ya, UTS, UAS ya, minta tolong dibuka jawabannya sambil dikoreksi sendiri ya. Salah berapa, nanti dilaporkan ke saya salahnya salah berapa ya. Saya mengharapkan kejujurannya ya, karena semester lalu beberapa teman-teman salah menyebutkan itu ya, salahnya ya. Jadi setelah saya koreksi kembali, ternyata ada yang dia tidak sesuai ya. Dia nyebutnya salah 2, ternyata yang saya koreksi salah 5 ya. Saya koreksi kembali salah 5 ya. Yang nggak tahu itu gimana ya. Jadi harapan saya kejujurannya ya, saya mengharapkan kejujuran teman-teman ya. Jadi saya menemukan seperti itu kemarin semester lalu. Ada yang dia nggak tahu apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas saya menemukan seperti itu. Oke, terima kasih. Jujur saja, tenang aja kok. Iya, yaudah, kita masuk. Oke Mbak Jika Kalsta. Ya, oke ya. Sekarang kita mulai nomor ini. Mic-nya bisa sambil baca ya. Nggak ada mic. Oke ya. Sudah nggak apa, saya bacakan aja. Nomor 1 ya. Aneka industri. Nomor 1 Mbak Ayu, jawabannya apa Mbak Ayu? Aneka industri ialah kelompok industri yang memproduksi barang-barang. Mbak Ayu jawabannya C. Sebentar. Nggak ada jawaban lain? Sebentar, ini angkatan 2 ya. Angkatan 2 berarti saya harusnya buka buku nilainya dulu. Catatan nilai. Jawabannya C. Mbak Ayu jawab C, Mbak Siti jawab C, Mbak Du jawab C. Apa C? Konsumsi masyarakat. Aneka industri adalah kelompok industri yang merupakan yang memproduksi barang-barang
konsumsi masyarakat, bener ya. Ada di buku jawabannya ya. Jadi semua soal di sini itu jawabannya ada di buku. Jadi kalau teman-teman sampai salah jawabnya, ya rugi ya. Ada di buku semua jawabannya ya. Ada di halaman berapa, Mbak, bukunya? Mega Industri. Ada di halaman 93 ya. Ini di soal latihan sudah dibahas, Pak, ya. Ini ada di buku halaman 93 ya. Jawabannya dari buku halaman 93. Terus 93 ini maksudnya halaman ya. Duh, Mbak Cika Clarissa sudah saya kasih bukunya sebelum, bukannya ya. Mbak Cika kan kemarin kan minta, tapi sudah saya kasih perasaan. Bentar, Cika Clarissa. Loh, sudah saya kasih kok. Buku modul dan yang dikasih Pak Tutor sama kok, Mbak. Iya, kemarin Mbak Cika itu ngechat saya, minta apa modul geografi. Sudah saya kirim soft copy-nya di Facebook. Berarti belum dibuka sama Mbak Cika mungkin. Sudah saya kirim, Mbak. Cek Facebooknya ya. Cek Facebooknya itu sudah saya kirim. Sudah lama saya kirim. Kapan saya kirim itu? Sudah seminggu yang lalu saya kirim itu bukunya. Setelah apa? Hari Senin saya kirim itu ya. Dicek, Mbak, bukunya ya di Facebooknya. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 2. Mbak Dwi Marianto. Berdasarkan sistem pengelompokan Departemen Perindustrian, pabrik kertas pada Larang dikelompokkan ke dalam jenis C. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain selain C? Ini Mbak Ayu jawab E, Mbak Tiramayan jawab E, Mbak Ayu jawab E. Oke ya, jawabannya E ya, benar ya. Jawabannya tetap ada di halaman 93 ya. Ya, karena jawaban salah nih saya coba upload bukunya. Ini ternyata di bab sumber daya alam ini. Nah, karena Mbak Dwi jawabannya salah, saya bukakan bukunya. Sumber daya alam. Masih loading ya. Oke, jawabannya yang benar E ya, Mbak Ayu ya. Coba Mbak Dwi ya. Jawabannya tetap sama di halaman 93 ya. Jadi di halaman 3 itu disebutkan ya. Ini ya. Bisa dilihat ya.
bisa dilihat di layar. Industri kimia dasar yaitu kelompok industri yang bahan baku atau olahannya menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, jenis industri yang termasuk dalam kelompok industri kimia dasar antara lain industri semen, pupuk, pestisida, kertas, bahan bulak, dan ini ya kertas ya. Jadi kertas ya, jadi termasuk dalam industri kimia dasar ya. Jawabannya itu ya, halaman 93 ya. Oke. Nomor 3 kita lanjutkan. Nomor 3 Mbak Santi, silakan Mbak Santi. Jenis-jenis industri yang memanfaatkan tenaga kerja sekitar 10 sampai 299 orang termasuk pada kelompok industri D. Apa D? A, B, C, D. Menengah. Mbak Santi jawabannya menengah. Ada jawaban lain? Mbak Dwi B. Ada 8 berapa ya? Industri menengah. Industri. Jawabannya menengah ya, yang benar ya. Halaman 92 ya. Berarti sebelumnya ya. Nah ini ya, industri sedang ya. Ini ya. Jadi yang benar jawabannya menengah ya. Saya salah banyak. Oh alah. Lain kali lebih teliti ya Mbak Dwi ya. Gak apa-apa. Lain kali lebih sambil dibaca bukunya ya. Nah ini ya, 10 sampai 29 orang. Jadi industri sedang ya atau apa? Industri menengah ya. Ya. Di halaman 92. Oke. Selanjutnya Mbak Nimatus Solihah. Silakan Mbak Nimatus Solihah. Industri manufaktur adalah salah satu jenis industri yang jawaban Mbak Solihah jawab A. Ada di halaman 90 ya. Di halaman 90. Nah ini ya. Industri manufaktur ya. Yaitu industri sekunder yaitu kegiatan manusia dalam mengolah barang mentah atau bahan baku, mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya, atau menjadi barang lebih tinggi dan gunanya. Industri sekunder demikian pula industri manufaktur ya. Ya jadi jawabannya A benar ya, mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi ya. Maaf ya, ini di layar kayaknya
Tidak masalah layarnya nih, biarlah. Tapi bisa dibaca ya. Jawabannya A ya, benar ya. Ada di halaman 90 ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5, silakan Mbak Tiramaya. Nomor 5, Bangka, Balitung, dan Singkep adalah 3 kawasan di negara Indonesia yang banyak mengandung bahan galian nomor 5 B. Timah. Ada jawaban lain? Jadi jawabannya ada di halaman 67 ya. Di halaman 67 itu disebutkan daerah persebaran timah di Indonesia antara lain Pulau Bangka, Belitung, Singkep ya. Jadi jawabannya timah ya, bener ya. Jadi jawabannya B ya. Ada di halaman 67 ya. Oke. Selanjutnya siapa ini? Mbak Waryanti. Mbak Waryanti, jenis batu bara berikut ini yang kandungan karbonnya paling tinggi adalah Mbak Waryanti. Jawabannya masih di halaman 67 ya. Mbak Waryanti kemana ya? Jawabannya masih di halaman 67. Mungkin ada jawaban lain? Ada yang bisa jawab? Selain Mbak Waryanti? Mungkin Mbak Waryanti sedang dipanggil bos. D, Julia, Mbak Dwi D. Ya. Mbak Tiramaya juga D. Ternyata banyak yang D, karena banyak yang jawab D, jadi saya pilih D saja ya. Oh, nomor berapa? Nomor berapa tadi saya? Nomor 6, Mbak. Nomor 6. Nomor 6. Oh ya, nggak apa-apa. Santai aja ya. Nomor 6. Oh iya, nggak apa-apa. Nomor 6, Mbak Warani jawabannya apa? Jenis batu berikut ini yang batu bara yang kandungan karbonnya paling tinggi apa? Oh, Mbak Warani jawab D juga. Ya. Jawabannya ini ya, ada di halaman 67 ya. Ya, jadi batu bara ada fen, lignit, batu bara pertengahan, dan batu bara yang tua itu adalah antrasit ya. Ya, jadi dia semakin lama umur batu bara itu, maka tingkat kekerasannya semakin tinggi ya. Antrasit ya, karena dia lebih tua ya. Jadi kandungan karbonnya yang paling tinggi, jadi dia tingkat kekerasannya lebih tinggi. Antrasit. Oke. Lanjutkan dengan Mbak Julia. Sinar matahari yang sampai ke bumi tidak dapat dipantulkan ke angkasa karena tertahan lapisan CO2 dan suhu permukaan bumi semakin panas, merupakan fenomena. Ini angkatan 2 ya. Setahu saya sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan ya melalui video dulu ya. Apa Mbak Julia? Jawabannya nomor 7. C. Greenhouse effect. Ada yang masih menjawab lain? Ada jawaban lain selain greenhouse effect?
Nggak ada ya. Sudah pernah saya jelaskan lewat video waktu itu ya. Jadi jawabannya benar, greenhouse effect ya. Aduh. Jadi sinar matahari yang sampai ke bumi tidak dapat dipantulkan ke angkasa karena lapisan CO2. Ya, jadi greenhouse effect itu sama halnya kan seperti katanya, seperti apa arti katanya ya, efek rumah kaca ya. Greenhouse itu bukan rumah hijau ya maksudnya ya. Greenhouse itu masuknya rumah untuk tanaman itu loh ya. Untuk tanaman hijau itu rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca. Kalau teman-teman tinggal di rumah tinggal di pedesaan atau di daerah persawahan atau daerah pelestarian tanaman-tanaman hias atau buah itu ya. Nah, itu kan ada kayak bentuk rumah tapi terbuat dari kaca ya. Nah, itu tujuannya untuk menjaga hawa panas di dalamnya ya. Jadi saat matahari masuk, jadi sinar matahari itu tidak semua terpantulkan keluar. Jadi panasnya masih terjaga di dalam rumah kaca tersebut sehingga suhu panas terjaga ya di situ ya. Nah, sama halnya di bumi. Di bumi karena ada lapisan atmosfer sehingga suhu panas di bumi itu terjaga. Ya. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak seperti itu ya, kalau tidak terjadi seperti itu, bumi itu akan membeku ya kalau tidak ada efek rumah kaca sebenarnya. Sebenarnya efek rumah kaca itu dibutuhkan bumi. Ya. Agar bumi tidak membeku ya, sehingga karena suhu panas matahari yang terjaga di bumi itu membantu ya untuk kehidupan ya. Tapi karena kadar CO2 yang meningkat di atmosfer itu membuat sinar matahari atau panas matahari itu lebih banyak yang terjaga daripada yang terpantulkan sehingga panasnya itu berlebihan ya. Nah, itu yang menyebabkan pemanasan global ya. Jadi karena tingkat CO2 yang berlebihan. Jadi memang dibutuhkan, tapi kalau terlalu berlebih itu membuat pemanasan global ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya lanjutkan nomor 8. Siapa nomor 8 ini? Oh, udah habis, balik ke atas lagi. Berarti Mbak Ayu lagi nomor 8. Minyak dan gas bumi banyak ditemui di wilayah-wilayah yang memiliki morfologi Mbak Ayu jawabannya. Patahan ya. Ada di halaman 66 ya, di atasnya nih ya. Nah ini ya. Secara umum bisa dibaca ya. Secara umum lokasi jebakan minyak bumi ya terdapat di 4 kawasan ya, yaitu morfologi giantiklin, morfologi patahan ya, kubah garam ya, lapisan perangkap ya. Jadi patahan ya Pak, ini nggak ada suaranya ya. Ada kok yang lain dengar suara saya? Oh ya. Sip. Mungkin internetnya Mbak Santi. Saya lanjutkan. Tadi jawabannya apa? Halaman 66 ya. Patahan ya. Jawabannya E ya. Oke, silakan Mbak Santi. Jawabannya patahan ya di halaman 66 ya.
Selanjutnya nomor 9 Mbak Dwi Maryanto. Jenis kayu yang banyak dijumpai di kawasan hutan Papua adalah Mbak Dwi jawabannya A. Ada jawaban lain selain A? Eukaliptus. Mbak Ayu, Mbak Julia, Mbak Warenti, Mbak Trima, JP. Waduh, Mbak Dwi kok banyak salahnya nih. Nanti kali Mbak Dwi banyak baca ya. Nggak apa-apa Mbak Dwi. Yang penting sudah berusaha untuk mengerjakan. Saya hargai. Tapi lain kali lebih banyak membaca Mbak Dwi ya. Tapi hari ini saya hargai. Nggak sibuk Pak, jadi cara cepat. Oh, cara cepat. Waduh. Ya. Tapi paling nggak disempatkan ya untuk membaca buku ya, karena lebih penting ya membaca buku. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya yang benar adalah eukaliptus ya. Eukaliptus. Ada di berapa? Halaman berapa? Eukaliptus. Eukaliptus ada di halaman 97 ya. Di halaman 97. Nah ini ya. Komoditas perdagangan hasil hutan meliputi kayu ya. Ya, boleh menghasilkan banyak kayu adalah lain lebih teliti. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Dwi. Semangat. Adalah Kalimantan, Sumatera, dan Papua ya. Ya ini ya Papua. Jenis kayu menjadi andalan adalah ini ya eukaliptus ya. Jadi jawabannya ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ini kan ada di tugas ya. Ini kan sudah saya kasih tugas ya. 97. Iya di modul ya. Kan ini kan sudah pernah saya kasih tugas ya, kalau nggak salah ya. Soal ini ya. Tugas yang sumber daya alam ya, nggak salah. Bukan sih. Lingkungan hidup ya. Sumber daya alam ya. Ini sumber daya alam. Bab 3 ya. Bab 3. Ya ini bab 3. Kalau teman-teman pernah mengerjakan mungkin seharusnya bisa ya. Oke, nomor 10. Setelah Mbak Dwi, saya Mbak Tiramaya. Sumber daya memiliki fungsi edafik. Artinya menjaga C. Ada jawaban lain selain jawaban C? Fungsi edafik. Mbak Julia jawab A. Adakah yang menjawab lain selain C dan A? Mbak Dwi A, Mbak Ulanti A, Mbak Nima A, Mbak Ayu C. Yang benar itu jawabannya adalah A ya. 10 itu yang benar jawabannya A. Ada di halaman 7. Ada di halaman 7.
bukan halaman 7 ya. Halaman ada di mana ya? Sebentar ya. Bentar. Oh ya, dulu pernah dibahas jawabannya C. Tapi kan untuk sebulan tanah. Jawabannya A yang benar ya. C apa? 10 A menjaga kesuburan tanah, benar kan? Tapi kan untuk kesuburan tanah. Kerusakan tanah dari erosi, bukan ya? Jawabannya A ya. Sebentar. Detail berapa ya? Nah ini ada di halaman 83 ya. Nah ya, Mbak Ayu tahu halaman, Mbak Ayu tahu halaman 83 kok jawabannya C loh. Mbak Ayu tahu 83 tapi kok jawab C gimana? 83. Ini ya. Soalnya beda. Udah dibahas dulu ya. Tapi kok Mbak jawab C? Kan udah tahu halaman 83 tapi kok jawab C? Nah ini ya fungsi Davik ya. Udah jangan bertengkar. Jawabannya menjaga kesuburan tanah ya. Oke. Kita lanjutkan tadi Mbak siapa yang sekarang waktunya siapa ya? Udah jawaban benar 10A ya. Sekarang waktunya Mbak Dwi mungkin ya. Siapa sekarang Mbak Dwi ya? Ya, anggap aja ya lah. Mbak Dwi nomor 11. Dalam sektor kehutanan, kayu merupakan hasil hutan yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas ekspor, terutama dalam bentuk mebel kayu. Sebenarnya yang benar kayu gelondongan ya. B ya. Bukan mebel kayu ya. Oke, salah Mbak ya. Oke, Mbak Tirama ya, silakan. Jenis hutan yang dilindungi oleh undang-undang
Sebentar. Sekarang waktunya Mbak Mbak Tiramaya, nomor 12. Jenis hutan yang dilindungi oleh undang-undang sebagai areal pelestarian hewan langka atau yang hampir punah disebut apa jawabannya? Suaka Marga Satwa. Nggak ada jawaban lain? Bener ya, ya. Gampang ya. Kalau cagar alam apa? Nomor 3 dan nomor 8 jawabannya apa Pak? Maaf ketinggalan. 3 dan 8. 3. 3 apa tadi jenis sendiri sama sekitar menengah ya? 3 menengah. 8 patahan ya. Oke. Nomor berapa tadi? Nah itu tadi nomor 12. Cagar alam apa cagar alam? Saya tanya. Kalau cagar alam apa? Jadi Suaka Marga Satwa untuk melindungi hewan. Kalau cagar alam, nggak ada yang tahu. Mbak Santi. Kalau Suaka Marga Satwa itu untuk hewan langka ya. Untuk melindungi tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya gerbang alam ya. Jadi kalau cagar alam itu semua ya, mencakup. Jadi dia punya kekhususan ya, kekhususan dalam melindungi tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya ya. Sedangkan Suaka Marga Satwa itu hanya hewan saja ya. Itu oke. Nomor 13 Mbak Waryanti. Dilanjutkan, perdagangan interinsular merupakan jenis pertukaran barang dan jasa antar pulau dalam satu negara. Benar ya? Jawabannya benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Komoditas perdagangan Indonesia sektor non-migas yang paling tinggi dalam urutan selanjutnya Mbak Julia, silakan Mbak Julia. Dalam urutan pemasok bagi pendapatan negara ialah
Maaf, saya cuma nyimak sambil ngurusin orang tua. Oke. Mbak Julia nomor 14. Tadi udah dijawab. Itu ada jawabannya, ada sebenarnya. B. Karet. Mbak Munia A. Mbak Santi A. Komunitas Perdagangan Indonesia sistem migas yang paling tinggi dalam urutan masuk bagian dapat ada negara ialah jawabannya A ya, yang benar kayu ya, bukan karet ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 15. Jalan raya yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan wilayah kabupaten kota dinamakan jalan ini sekarang oleh siapa ya? Setelah Mbak Julia, Mbak Jasmine. Nah, Mbak Jasmine ini baru datang kayaknya. Mbak Jasmine nomor 15. Mbak Santi jawab B. Provinsi. Yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan wilayah kabupaten kota. Jalan provinsi ya, halaman ada di halaman 103 ya. Jadi ada di halaman 103 ya. Jadi yang benar adalah provinsi ya. Oke. Nomor 16. Mbak Jasmine mana Mbak Jasmine ini? Kalau gitu kita lanjutkan Mbak Munia. Mbak Munia nomor 16. Perbandingan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dinamakan. Mbak Munia jawab A. Devisa negara. Apakah ada jawaban lain? Mbak Julia B. Neraca perdagangan. Mbak Ayu A. Oke, yang benar jawabannya A ya, devisa negara ya. Jadi perbandingan selisih antara nilai ekspor dan impor ya suatu negara dinamakan devisa negara ya, yang benar ya. Oke. Nomor 17. Mbak Santi Putri. Bener kan ya? Ini kemarin saya kasih soal UTS ini ya. Iya kan, bener kan ya? Saya takutnya saya salah bahas soal. Oke, nomor 17 visit Indonesia. Mbak Santi ya. Mbak Santi, silakan Mbak Santi, visit Indonesia ya dicanangkan pemerintah RI dalam promosikan kepariwisataan Indonesia, yaitu tahun. Mbak Santi nomor 17. Mana Mbak Santi? Aduh, kayaknya lagi izin ya. Mungkin yang lain, jawaban lain nomor 17. Mbak Ayu B, Mbak Julia B. 1991 B semua ya. Oke, benar semua. Berarti sekarang jawabannya benar ya, B ya. (1991). Oke. Apakah ada yang lahir tahun 1991? Kalau gitu saya lanjutkan ke Mbak Carini tadi, nyimak ya.
Mbak Carin ini memang nggak bisa jawab ya berarti ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu objek wisata alam yang terdapat di provinsi. Mbak Ayu jawab A, Sumatera Utara. Apakah ada jawaban selain A? Mbak Muniah A. Oke, jawabannya A ya, benar ya, Sumatera Utara ya. Ada di buku semua ya. Gampang kan? Oke, nomor 19. Mendaki gunung termasuk jenis pariwisata? Oh, ada surat. Mbak Santin itu berarti dia nggak dengar suara saya. Mbak Dwi nomor 19, apa jawabannya? Mendaki gunung termasuk pariwisata? Mbak Dwi menjawab A. Apakah ada jawaban lain selain A? Mbak Ayu A, Mbak Trimaya A. Oke, berarti saya ambil jawaban A ya, Dharma Wisata ya, benar ya. Jawabnya benar, Dharma Wisata. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 20. Widya wisata merupakan bentuk aktivitas pariwisata yang berhubungan dengan. Sekarang saya tanya ke Mbak Tiramaya. Mbak Julia E, Mbak Tria E. Apa ada jawaban lain selain E? Kembali saya tanyakan. Oke ya, kalau nggak ada, benar jawabannya ya. Pelajaran atau penelitian. Oke. Setelah ini apa? Ada kelas ya? Setelah ini ada kelas nggak? Nggak ada ya. Oke. Sekarang yang B. Yang B. Mbak Waryanti. Mbak Waryanti jawabannya B, apa nomor 1? Jelaskan pengertian lingkungan hidup menurut UU RI nomor 23 tahun 1997. Gampang ya, ini ada di presentasi saya. Jawabannya panjang, wow. Ya udah kalau gitu. Jawabannya ada di buku. Saya buka aja presentasinya. Bentar saya bukakan presentasinya. Ada di modul. Di modul ada ya, di modul juga ada. 114. Oh, nggak ada di sini ternyata. Terus ini saja ya. Mulai nih baunya lagi. Wilayah di sekitar manusia. Nah, bener ya. Itu jawabannya ya. Ini ya. Jadi menurut UU RI nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk dalamnya manusia dan pelakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya. Jadi tidak menjawab seperti ini salah ya.
Oke. Kemudian nomor 2, sebutkan 8 pemanfaatan lingkungan hidup beserta contohnya. Pemanfaatan lingkungan hidup ya, bukan ini. Nah ini ya. Jadi jawabannya ini ya. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk industri dan sebagainya ya. Beserta contohnya ya, beserta 3 contohnya. Jadi yang tidak menjawab ini salah ya. Yang tidak menjawab ini salah ya. Oke. Silakan laporannya ke saya. Silakan laporannya ke saya. Apa? Yang A salah berapa, yang B salah berapa ya? Yang A salah berapa? Pelanggaran saya salah 2. Yang pilihan ganda saja dulu ya. Iya, contohnya 3 Mbak. Enggak apa ya, yang pilihan ganda saja dulu. Yang pilihan ganda saja, yang itunya gampang, nanti saya koreksi sendiri. Mbak Nimatus butuh jawaban nomor berapa? Pilihan ganda salah 1 ya. Nanti yang itu biar nanti saya koreksi lah. Mbak Nimatus butuh jawaban jawaban nomor berapa? Yang lain? Mbak Tiramaya salah berapa? Oh, Mbak Tiramaya udah ya. Mbak Dwi Marianto. Pak, saya mau lihat yang nomor 10 sampai 20. Itu 10, 10A, 11B, 12E. Pilihan ganda salah banyak, maaf Pak, jujur nggak lihat di modul, salah 9. Wah, kan kali anu Mbak ya, apa sambil lihat ya, nggak apa-apa lah. Nanti UASnya oke ya, saya kasih bocoran lah. Soal UAS ya, soal UAS itu juga dari buku ya. Jadi karena open book, silakan buka di buku ya, jangan sampai hanya ngerjakan seret gitu ya sambil baca di bukunya ya. Ya saya kasih bocoran ya. Soal UASnya nanti, ini kan UTS, nanti UAS ya Pak, oke karena sibuk plus kan mau nggak konsen ya. Jadi nanti UASnya soalnya dari buku ya. Soalnya dari buku, jadi buku itu ya, jadi baca di buku aja insya Allah dapat bagus ya. Mbak Santi jawab 1. Jadi tolong dibaca bukunya ya. Oke. Mbak Santi jawab 1. Salah 1. Tapi enggak apa Mbak Dwi ya, saya hargai ya. Enggak apa-apa. Saya hargai. Tapi lain kali ya dibaca ya. Oke, yang lain. Sip. Mbak Julia SL5. Ya, yang belum laporan ini Mbak Jasmine, mana Mbak Jasmine ini? Mbak Carini Putri? Nimatus Solia salah 5. Mbak Jasmine mana nih? Mbak Carini Putri juga mana? Siapa nih? Mbak
Jasmine, Mbak Carini Putri, Mbak Waryanti. Salah berapa Mbak Waryanti? Salah satu. Oh ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 10. Kurang 2 orang ya. Kayaknya Mbak Carini sama Mbak Jasmine sedang tidak online ya. Sedang di sama bosnya mungkin ya. Mbak Jasmine sama Mbak Carini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Mbak Munia sudah. Mbak Munia salah satu kan ya? Oke. Nggak ada apa, ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada ya. Kurang teliti, masih ada yang salah. Oh gitu ya. Iya kan seharusnya bisa dapat 100 ya. Kalau nilainya 100 kan saya enak ngasih nilainya 100 enak. Ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri lebih cepat ya. Saya akhiri sekarang ya. Karena saya juga agak repot ini. Malda salah 5 katanya Pak. Malda itu yang mana? Oh, Indohan situ ya Mbak Malda itu ya. Oh ya, silakan. Oke, karena Mbak banyak tugas, kalau gitu saya kasih kesempatan untuk mengerjakan tugas. Saya akhiri pertemuan pada Pak, saya nggak ada suaranya terus dari dilapot lemas kalau manggil nggak nyaut. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya muntah. Oh ya, Mbak Carini udah laporan itu ya. Mbak Carini Putri, salah berapa? Mbak Carini Putri? Nggak tahu. Oh ya udah. Nanti sambil dikoreksi ya. Nggak apa-apa lah. Nanti laporan saya ke FB ya. Ini saya segera akhiri aja, kasihan nih teman-teman banyak tugas ya. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Oke, nanti di message saya Facebook ya. Katanya Mbak Ayu banyak tugas. Silahkan mengerjakan tugas. Selamat belajar ya. Saya akhiri pertemuan pada malam ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin alamin. Berdoa selesai. Oke Mbak Carini, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Santi, tolong nanti absennya ya. Nanti direkod terakhir saja. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.